Baik, Bapak Ibu semuanya, saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan web untuk ICISD 2023. Dalam hal ini masih sebatas untuk submission peserta ya Bapak Ibu ya. Nah, ini halaman loginnya Bapak Ibu, bisa diakses di laman ICISD.info/ICISD new. Nah, ini lamannya. Nah, ini tampilan loginnya Bapak Ibu. Di sini untuk login itu bisa memasukkan alamat email yang sudah didaftarkan dan password yang sudah didaftarkan. Kemudian ada security untuk captcha dari Google. Baru login Bapak Ibu. Di sini ada dua tombol lagi, ada forgot your password. Ini digunakan kalau Bapak Ibu lupa password yang sudah dibuat. Kemudian ada pembuatan akun baru. Nah, ini saya melihat seperti yang ada di EasyChair. Nah, kita coba untuk membuat akun baru. Create akun baru. Nah, di sini kita tuliskan nama pertama, misalkan nama belakang. Nah, kemudian organisasinya. Kemudian alamat email yang akan digunakan nantinya untuk username ya Bapak Ibu ya. Passwordnya. Nah, kemudian kita klik captcha. Kemudian setelah semua sudah diisi, baru kita klik create my account. Apa Bapak Ibu? Nah, itu kalau misalkan already access, berarti email yang dipakai itu sudah pernah digunakan atau sudah ada di database. Saya coba ulang lagi ya Bapak Ibu sebentar. Baik, saya coba lagi masukkan datanya. Baik, saya klik create my account lagi ya Bapak Ibu. Nah, pada saat kita sudah mengcreate dan berhasil, nanti akan ada petunjuk seperti ini. Ini juga saya ambilnya dari web EasyChair ya Bapak Ibu ya, untuk instruksinya. Nah, ini nanti setelah kita sudah mendapatkan atau sudah berhasil membuat akun ICISD-nya, kita melihat akun konfirmasi atau email informasi yang sudah kita masukkan ke alamat email yang tadi kita sudah input ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti muncul seperti ini. Jadi ada email konfirmasi yang akan masuk untuk mengaktifkan akun yang tadi kita daftarkan. Nah, nanti tinggal peserta mengklik akun activation ini Bapak Ibu ya, untuk bisa mengaktifkan akun yang sudah didaftarkan. Saya coba klik. Nah, nanti langsung muncul ke tampilan seperti ini, your account has been activated. Baru kita login dengan menggunakan email dan password yang tadi sudah kita daftarkan ya Bapak Ibu ya. Nah, klik here to login. Nah, kita masuk dengan email yang tadi sudah kita daftarkan. Dan passwordnya juga sama ya Bapak Ibu ya. Oke, kemudian kita login. Nah, ini tampilan untuk beranda untuk peserta ya Bapak Ibu ya. Di sini ada menu home sama hanya ada menu submission. Kita klik menu submission. Nah, di sini peserta bisa membuat submission baru ya untuk papernya untuk diajukan ke ICISD. Di sini ada tombol make a new submission. Berarti kita klik tombol ini Bapak Ibu. Di sini ada konfirmasi ya, konfirmasi apakah yakin untuk membuat submission baru. Kalau yakin berarti kita klik OK.
Nah, saya membuat di sini itu ada 3 tab ya Bapak Ibu ya. Tab yang pertama itu pengisian untuk author ya, untuk author dari paper yang ditulis atau diserahkan ya. Kemudian ada title dan abstrak. Dan terakhir adalah resume dari pengisian author dan title abstrak. Di sini kita bisa melihat resumenya. Dan terakhir ini ada tombol pada saat semuanya sudah terisi dengan lengkap. Di sini masih kosong nih Bapak Ibu ya, karena kita masih belum menginput author dan title dan abstraknya. Makanya di sini tampilannya kosong di bagian resumenya, dan tombol submitnya pun tidak belum aktif ya Bapak Ibu ya. Jadi pas diklik masih ada pesan belum mengupload paper. Berarti kita input satu-satu Bapak Ibu ya. Untuk pertama yang kita input ya yaitu adalah author. Nah ini juga sama, saya buatnya itu sesuai dengan yang ada di EasyChair, tampilan formnya ya. Jadi saya sesuaikan aja dengan yang ada di EasyChair. Nah ini kita tulis nama pertama, nama terakhir, alamat emailnya. Nah setiap alamat email yang ditulis di pengisian author ini nanti action yang dilakukan di setiap submissionnya itu akan terkirim otomatis ya Bapak Ibu ya ke email dari masing-masing author. Jadi pastikan alamat email yang diisi di sini oleh masing-masing author itu sudah betul, supaya nanti dapat email pemberitahuan. Nah, beda seperti yang ada di EasyChair, di bagian corresponding author ini hanya bisa di checklist satu kali ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak bisa di checklist untuk banyak author. Jadi kalau misalkan sudah ada author yang sudah menceklis sebagai koresponden, nanti tidak bisa disimpan ya Bapak ya. Pada saat klik save nanti ada pemberitahuan bahwa koresponden author itu sudah digunakan. Jadi hanya bisa satu koresponden author yang hanya bisa author yang bisa dijadikan satu koresponden ya Bapak Ibu ya. Nah ini misalkan saya save dulu data pertama, sukses. Ini masuk di sini. Kemudian ada kita tulis data kedua. Kalau Webex ini nggak wajib ya Bapak Ibu ya. Jadi yang wajib itu hanya yang ada tanda bintang. Nah ini misalkan saya klik koresponden autornya. Nah ini kita save. Nah nanti ada checklist seperti ini kalau dia sebagai koresponden. Nah misalkan saya mau ngisi lagi yang ketiga sebagai koresponden. Nah ini saya checklist korespondennya, kemudian saya simpan. Nah nanti muncul seperti ini, ada pemberitahuan bahwa koresponden author hanya bisa digunakan untuk satu author, jadi tidak bisa digunakan oleh dua author korespondennya. Nah anggaplah seperti ini ya Bapak Ibu ya, dua saja author yang kita masukkan. Kita lihat di resume. Nah nanti di sini sudah muncul nih autornya, ada dua orang dan satu yang sebagai corresponding. Nah kemudian ada title dan abstrak. Nah ini kita tuliskan judul kita ya, judul paper kita, misalkan nah misalkan seperti ini. Abstraknya juga diketik, dan tidak boleh lebih dari 300 kata ya Bapak Ibu ya.
Nah, ini sampel aja ya Bapak Ibu ya. Nah, baru kemudian keywordnya dituliskan langsung saja ya Bapak Ibu ya. Misalkan ada lebih dari satu keyword, misalkan sistem, kemudian koma, data mining, koma lagi, algoritma, dan seterusnya. Jadi tinggal ditulis dengan pemisahan tanda koma aja Bapak Ibu untuk keywords. Dan terakhir adalah file papernya. Ya, file papernya itu tidak boleh lebih dari 10 MB, dan kemudian dengan formatnya itu DOCX atau PDF. Ya, dengan format Word atau PDF. Oke, ini misalkan saya coba format PDF. Nah, setelah itu baru kita save. Jadi bagian title-nya sudah, title dan abstraknya sudah kita lengkapi, sampai untuk upload paper baru kita save. Sukses. Nah, kita lihat di bagian title abstraknya ini sudah tersimpan. Nah, nanti di sini muncul file paper yang sudah tadi kita upload. Nanti pas kita klik itu muncul filenya. Nah, di bagian resume itu juga sudah terisi ya Bapak Ibu ya. Title-nya paper, keywordnya abstrak, tanggal pembuatan, dan tanggal update. Nah, di sini juga ada submission, nomor submissionnya ya. Jadi saya buatnya itu nomornya cukup panjang nih Bapak Ibu ya, tidak seperti yang ada di EasyChair. Jadi ada beberapa kombinasi yang saya buat di sini dengan kombinasi ID, kemudian tanggal ya, tanggal dan angka acak. Jadi ada beberapa kombinasi di sini saya buat. Nah, ini setelah selesai semua sudah diisi dari mulai authors, kemudian judul paper, abstrak, keyword, kemudian papernya itu sendiri sudah diupload. Nah, baru kita submit. Ya, kita submit. Ya, jadi pastikan peserta itu sudah yakin pengisiannya sudah benar. Ya, karena nanti pada saat di submit dan oke, nah kami membuatnya itu tidak bisa diedit untuk untuk pengajuan submission yang sudah diklik oke ya. Jadi nanti kalau misalkan mau diedit itu tunggu pengajuannya itu direvisi, statusnya revisi ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan sudah di submit kemudian di oke, nah nanti pengajuannya itu tidak bisa diedit sampai menunggu revisi statusnya ya Bapak Ibu. Oh ya, pada saat kita menuliskan draft ini, ketika kita kembali lagi ke menu submission, nah di sini ada dua table ya Bapak Ibu ya. Table yang pertama ini itu table draft. Draft itu artinya yang masih belum kita submit. Jadi masih bentuk mentah lah ya Bapak Ibu ya. Jadi masih bentuk draft dan belum disubmit ke panitia atau ke admin. Jadi nanti kalau yang sudah benar-benar tersubmit dan tidak bisa diedit lagi, nanti munculnya di bagian bawah sini Bapak Ibu ya. Ya, jadi nanti muncul di bagian bawah sini. Sedangkan yang di atas ini masih statusnya draft. Jadi belum tersubmit ke panitia. Kalau ingin melihat detailnya itu bisa diklik nomor submissionnya. Nah, pada saat kita sudah membuat draft seperti ini, peserta itu masih belum bisa membuat submission baru. Jadi harus dituntaskan dulu nomor submission yang sudah dibentuk dalam bentuk draft ini. Ya Bapak Ibu ya, jadi selesaikan dulu draft yang sudah terbentuk sampai dia tersubmit. Jadi kalau misalkan peserta itu ingin mengumpulkan dua paper, selesaikan dulu draft yang ada di sini sampai dia tersubmit, pindah ke bagian table yang ada di bawah, baru nanti bisa membuat submission baru. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kalaupun nggak jadi ya nggak apa-apa, dibiarin aja draft yang ada di sini. Jadi saya nggak membuat tombol hapus ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan
peserta itu nggak jadi, sudah terlanjur mengklik draftnya, ya udah draft yang ada di sini dibiarkan saja karena dia nggak akan terkirim ke panitia, hanya ada di halaman pesertanya aja. Seperti itu. Berarti ini kita kembali lagi lihat draft yang sudah kita buat, klik nomor submissionnya. Nah, ini sudah Nah, setelah semuanya sudah terisi, baru kita submit. Nah, ini sudah ada konfirmasi juga Bapak Ibu, kalau benar-benar harus betul ya data yang sudah diisi, karena tidak bisa diedit lagi nanti. Nah, pada saat diklik OK, nanti masing-masing author ini akan mendapat email konfirmasi ya, sesuai dengan email yang ada di pengisian email author ini. Jadi nanti status submissionnya itu bisa terlihat di email masing-masing, seperti itu ya, yang ada di pengisian email author. Oke, kita coba ya Bapak Ibu ya. Nah, ini sudah sukses. Oke, nanti kalau sudah berhasil diupload atau disubmit, nah nanti ini akan muncul di sini ya Bapak Ibu ya, di tabel yang kedua. Nah, nanti bisa dilihat di sini detailnya pada saat kita klik nomor submissionnya ini. Nah, di sini muncul detailnya. Nah, kalau sudah sudah disubmit seperti tadi, ini saya masih membuat statusnya itu waiting for assignment. Nanti bisa dirubah sesuai dengan kesepakatan. Nah, kemudian kalau misalkan peserta ingin menambahkan lagi paper yang ingin disubmit, nah ini baru bisa muncul atau baru bisa aktif nih Bapak Ibu tombol make a new submission-nya. Tapi kalau misalkan masih nggak mau membuat paper yang baru, hanya satu aja misalkan, nah itu tinggal menunggu paper ini berubah statusnya atau nanti dieksekusi sama panitia. Nah, tadi yang sudah kita submit ini sudah terkirim ke email yang sudah didaftarkan di author masing-masing ya Bapak Ibu ya. Nanti otomatis akan muncul. Nah, seperti ini konfirmasinya. Nah, ini kata-katanya belum saya buat ya Bapak Ibu ya. Ini masih kosong nih, baru nama autornya tapi belum dibuatkan kata-katanya. Mungkin nanti bisa dibantu ya dari tim LPPM. Nah, itu aja mungkin cara peserta untuk membuat submission di ICSD 2023 ya Bapak Ibu ya, untuk tampilan webnya. Mudah-mudahan sih tidak terlalu ribet dan cukup sederhana ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau misalkan ada tambahan atau ada yang masih kurang, mungkin bisa kita komunikasikan di pertemuan selanjutnya, atau misalkan nanti kita komunikasikan melalui WhatsApp grup ya, karena sudah ada dibuatkan grupnya. Nah, itu aja mungkin dari penjelasan dari saya. Saya akhiri videonya. Terima kasih Bapak Ibu.